Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Indonesia akan menghadapi laga ketiga di mini turnamen di Jakarta yang akan berhadapan dengan Guatemala. Nah, Bro Betul. Ipong, Guatemala ini seperti apa nih, Bro Ipong? Ya, kalau kita lihat ya, dari hasil pertandingan antara Guatemala dengan New Zealand, Guatemala dengan Fiji, itu kan terlihat sekali bahwa gaya bermain dari Guatemala khas dari negara-negara Amerika Latin ya, Amerika Selatan. Nah, jadi penguasaan bola, kemudian skill individu yang menonjol itu juga menjadi apa yang biasa mereka lakukan di lapangan. Mhm. Dan kalau saya melihat secara organisasi permainan, Guatemala dengan Indonesia sebetulnya punya banyak kemiripan sebetulnya. Jadi ini Hmm. pertandingan ini juga saya pikir agak menarik ya, karena dari segi postur pun juga tidak terlalu berbeda antara pemain Indonesia dengan Guatemala. Hmm. Kemudian dari gaya organisasi permainan, mereka juga bermain dari kaki ke kaki, walaupun gaya permainan dari kaki ke kaki ini, mereka gapnya ini ya lebih lebih renggang ketimbang gaya bermain kaki ke kaki Indonesia. Kalau Hmm. Indonesia kan begitu rapat ya, tapi Mhm. mereka juga saya pikir ini adalah gaya mereka dari kaki ke kaki juga dengan memanfaatkan ini ya luas lapangan, lebar lapangan. Itu yang mencoba mereka lakukan. Hmm. Dan kebiasaan dari dua pertandingan tersebut juga saya melihat bahwa Guatemala punya kebiasaan membuild up serangan itu juga melalui posisi dari sayap-sayap mereka, terutama Hmm. dari sayap kiri mereka yang nantinya akan ini head to head dengan Kakang. Dan Kakang kan juga pasti dalam format tiga, katakanlah 3-5-2 itu tuh juga mendapat backup dari winger-winger kita, bisa Jaki Ashraf, bisa Afrianto Nico. Nah, ini yang harus diwaspadai sebetulnya pada saat Hmm. melawan Guatemala nanti. Oke. Artinya secara permainan apakah memang Guatemala ini lebih kuat daripada Selandia Baru dan juga lebih kuat dari Fiji? Kalau melawan Fiji memang mereka justru mengurung ya, mengurung Fiji habis-habisan ya. Hmm. Bahkan sempat Fiji pun juga gaya bermain UFC-nya keluar ketika melawan Guatemala. Dapat juga kartu merah salah satu pemain Fiji. Tapi di luar itu memang Guatemala penguasaan bolanya sangat bagus. Terutama mereka memanfaatkan dari sisi lebar lapangan. Lebar Hmm. lapangan ini mereka manfaatkan, dan sesekali apa pemain-pemain yang ada di tengah itu berusaha mencari ruang untuk bisa dijadikan wall pass oleh pemain-pemain dari sisi kiri dan kanan. Jadi dalam permainan katakanlah game melawan Indonesia nanti, memang yang harus diwaspadai adalah para wingernya ini, Guatemala. Hmm. Hmm. Nah, ini yang akan ditempati oleh Sultan Zaki atau Frankie Misa, kemudian Kakang Rudianto dengan Afrianto Niko atau Zaki Ashraf. Ini harus ekstra waspada terhadap gerakan pemain-pemain ini. Dan jangan Hmm. lupa, Fiji juga Guatemala juga punya kapten yang juga biasa bermain sebagai striker dan kadang-kadang menempati posisi sebagai false nine, pemain false nine. Hmm. Dan Hmm. dia juga punya akurasi dalam heading. Justru Hmm. apa keistimewaan dia adalah ketika bermain bola-bola atas, walaupun tinggi badannya tidak menjulang seperti pemain New Zealand, tapi kepandaian dia dalam memanfaatkan momentum mengambil sundulan itu juga patut diwaspadai, bro. Hmm. Nah, menghadapi Guatemala nih, Bro. Iya, Kira-kira Indonesia harus bermain seperti apa, Bro? saya pikir gini, dari dua pertandingan kan tetap skema yang diusung oleh STY tetap 3-5-2 ya. Mhm. Ya, mungkin jadi bisa jadi bahwa pakem inilah yang kemudian nanti akan dibawa di Piala Asia atau di Piala Dunia. Saya Hmm. sih melihatnya seperti itu. Karena dari komposisi pemain-pemain itu terlihat sekali bahwa memang skema inilah yang akan dipakai dari formasi pemain-pemain yang diambil. Hmm. Karena di situ STI sangat memanfaatkan lebar lapangan, sangat memanfaatkan kecepatan dari para winger kita, sehingga lebar lapangan ini bisa bisa ini ya bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga tidak dirasa perlu untuk menempatkan pemain katakanlah di belakang menjadi formasi 4-4 sekian, 4-4-2 atau apalah gitu, Hmm. karena dia masih melihat bahwa
transisi permainan dari wing ini harus juga bergerak secara efektif. Ini Hmm. yang biasa dilakukan oleh STY Hmm. karena kebetulan pemain-pemain Indonesia kuat di sisi sayap gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, artinya kan nanti ini pertandingan akan bakalan seru nih ya. Apakah kalau kalau begini, kalau waktu Guatemala menghadapi Fiji, Fiji dikurung. Ya, Ya, walaupun dikurung tetapi ternyata kan Fiji bisa mencetak gol nih. Beda dengan ketika Indonesia melawan Fiji. ya, Indonesia bisa betul. dapat 4-0 kan melawan Fiji. Ya. Artinya Fiji juga kan berhasil mencetak gol. Apakah itu karena Guatemala itu memiliki pemain belakang yang lemah, bro? Saya pikir gini, ini kan dalam sebuah pertandingan tentu kita harus punya kewaspadaan dari sejak menit awal. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Fiji pada saat melawan Guatemala. Hmm. Saat Guatemala belum katakanlah belum tune in dengan gaya bermain Fiji, ternyata Mhm. Fiji sudah mengambil inisiatif dan menghasilkan gol duluan. Hmm. Tapi bagaimana reaksi dari pemain-pemain Guatemala dalam kemudian mereaksi ketinggalan ini? Ini yang justru lebih menarik gitu loh. Hmm. Karena dari sisi permainan mereka juga terlihat ya Guatemala ini hampir mirip dengan pemain-pemain Indonesia. Skill ball yang bagus, umpan juga passing-passing yang juga bagus dan ada kelebihan dibanding pemain Indonesia adalah pemain Guatemala juga pintar mengisi ruang. Nah, ini yang juga harus dipelajari oleh timnas kita ya. Karena bahaya sekali bahwa kalau terjadi ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Guatemala pada saat mereka bertransisi menyerang, itu yang menjadi PR buat para gelandang bertahan kita. Itu Hmm. makanya saya berharap sekali bahwa Ahmad Maulana Sarif ini juga tetap harus bisa diturunkan kan dalam pertandingan ini. Mengingat dalam dua pertandingan ini, saya melihat mungkin orang-orang melihat pada Arkan Fikri, Zanadin Faris, Hmm. kemudian Zaki Asraf. Tapi saya melihat justru yang paling menonjol dari timnas kita, Ahmad Maulana Sarif. Dia bisa memerankan sebagai pemain gelandang bertahan yang cukup bagus dan punya penetrasi yang berani. Ini Hmm. yang tidak dimiliki oleh gelandang bertahan Indonesia lainnya Hmm. selain dia ya. Nah, Hmm. makanya pelapisnya dalam hal ini Ferdiansah itu belum secair gaya bermain dari Ahmad Maulana Sarif. Hmm. Jadi saya pikir eh, justru Ahmad Maulana Sarif inilah yang harus bisa Hmm. meredam kecepatan dari pemain-pemain Guatemala dari sejak lini tengah untuk Oke. mengamankan area belakang kita, gitu Oke. bro. Nah, di bagian depan ini gimana, bro? Apakah Hugo Samir dimainkan di awal atau kayak kemarin-kemarin di belakang, bro? Maksudnya di belakang tuh udah mau habis waktunya gitu baru dikeluarin. Ya, saya nggak tahu. Di sini kan kemarin Hoki Caraka ketika melawan Selandia Baru masih ini ya hukuman kartu merah ya. Apakah Mhm. hukuman kartu merahnya Hoki Caraka sudah ini ya sudah diputihkan atau belum gitu loh. Kalau Hmm. misalkan sudah diputihkan mungkin Hoki Caraka bisa turun gitu Hmm. loh. Karena Hoki Caraka juga saya pikir masih menempati sebagai posisi apa striker yang punya finisher yang lebih bagus daripada Rabani Tasnim. Hmm. Walaupun dalam hal penguasaan bola Rabani Tasnim tuh lebih lebih kuat ketimbang Hmm. Hoki Caraka. Cuma Hmm. Hoki Caraka penempatan posisinya lebih baik Hmm. gitu loh. Nah, untuk menemani Hoki Caraka atau Rabani Tasnim nanti bisa aja Hugo Samir yang kelihatan begitu ini ya, begitu kuat dalam hal ini ya, duel dalam perebutan bola. Hugo Samir lebih punya keberanian. Dan itu Hmm. sudah beberapa kali dia perlihatkan ketika terjadi rebutan bola, hampir selalu dia memenangkan. Karena dia Hmm. punya mungkin ya bodinya juga cukup bagus dan lebih lihat dalam dalam bermain dan punya determinasi yang lebih lebih meyakinkan menurut saya Hmm. seperti itu. Hmm. Ya, Hugo Samir kemarin sampai nangis ketika apa namanya kalah ya Indonesia melawan Ya. Selandia Baru dan ketika Hugo Samir dipanggil ke timnas, bapaknya juga yang nangis gitu ya. Nah, ini kan artinya gini, artinya mereka ini
ketika bermain untuk timnas itu tidak hanya sekedar bermain, tetapi memang pakai hati untuk bermain. Nah, ini yang kelihatannya Betul. sesuatu yang istimewa dari mereka. Ada Ya, komentar, Bro? saya juga agak kaget ya melihat reaksi Hugo Samir sampai menangis di lapangan. Saya juga sempat kaget melihat reaksi dari Reza Aditya pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dia sampai nangis, sampai terseduh-seduh dan air matanya jatuh bercucuran gitu loh. Hmm, Nah, hmm, ini kan sebuah gambaran bahwa tetap saja dalam karir seorang pemain, ketika dia bisa membela negaranya, itu adalah pencapaian dari puncak karirnya. hmm, Dan ini adalah kebanggaan yang mungkin tidak pernah akan dia lupakan seumur hidup. hmm, Jadi sayang sekali kalau misalkan ada pemain-pemain yang menolak dipanggil dan segala macam. Ini sangat-sangat disayangkan karena momen ini tidak belum tentu berulang gitu loh. hmm, Kalau misalkan Hugo Samir, kemudian Reza Aditya yang bisa eh, apa ya begitu emosional ketika membela timnas, itu saya pikir sebuah ini ya sebuah gambaran bahwa mereka memang punya ambisi dan punya keinginan dan punya kebanggaan pada saat membela timnas hmm, gitu. Dan mungkin juga khusus untuk Hugo Samir ya, kenapa dia menangis pada pertandingan ini ketika peluit akhir dibunyikan? Karena juga dia menilai bahwa secara permainan Indonesia lebih baik daripada Selandia Baru. Dan hmm, gol-gol dari Selandia Baru kan bukan dari hasil rancangan yang baik sebetulnya, hmm. gitu loh. Jadi dia mungkin menangisi kenapa kita gagal memanfaatkan peluang itu bisa jadi bro. Ya, ya, ya. Jadi benar ya kalau misalnya Hmm, pemain itu apa the highest achievement atau pencapaian paling hmm, tingginya itu adalah bermain untuk timnas. Tapi betul. bagaimana dengan misalkan sorry ini untuk Marcelino karena sekarang di antara pemain U20 yang belum bergabung kan tinggal Marcelino. Kemarin kita sudah bahas Iya. bahwa wah kemungkinan Ferrari dan Ronaldo Kuateh juga tidak tidak hadir ya. Ternyata Iya. sekarang Ronaldo sudah hadir, Ferrari kemarin bahkan sudah dimainkan, tinggal Marcelino yang belum Iya. ini kan. Apakah ini ada semacam kesalahan apa ya? Di mana nih kesalahannya? Apakah Hmm. Marcelino udah sedemikian ngotot pengen main di luar negeri atau agennya yang bilang, ini kesempatan ini, ayo cepat, biar dia juga dapat cuan. Atau orang tuanya yang, ayo buru-buru lah di sono atau gimana ya? Aku nggak ngerti sih. Sebenarnya kan sayang kalau misalnya Marcelino sampai tidak bisa bermain di Piala Asia atau juga apalagi nanti kemudian tidak bermain di Piala Dunia. Iya. Kalau masalah itu ya memang banyak aspek ya yang bisa mempengaruhi Marcelino untuk mengambil keputusan. Nah, walaupun akhirnya buah dari keputusan tersebut ternyata KMSK Dens, klubnya di Belgia, itu tidak mengizinkan Marcelino tampil di mini turnamen. Oke lah, kalau mini turnamen ini dianggap sebagai di luar dari agenda FIFA dan tidak ada kepentingan dan tidak ada keharusan dari klub untuk melepas, Hmm. mungkin itu masih bisa kita mengerti ya. Mhm. Tapi seharusnya memang kan event-event yang segera datang ini kan di bulan Maret Piala Asia. Mhm. Piala Asia juga kan bukan sebuah turnamen abal-abal gitu loh. Mhm. Ini turnamen yang juga sangat penting gitu. Mhm. Mhm. Jadi kalau sampai kemudian Piala Asia juga Marcelino akhirnya harus absen, ini sangat-sangat disayangkan ya. Mhm. Karena biar bagaimanapun jenjang yang diharapkan oleh STY dari mini turnamen, kemudian Piala Asia dan puncaknya adalah Piala Dunia, tentu dia juga ingin mencari formasi yang benar-benar ajak gitu loh. Mhm. Mhm. Formasi yang benar-benar sudah pasti bahwa dia akan dia mainkan, akan dia pilih formasi tersebut gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. kalau misalkan formasi ini pada saat misalkan finish turnamen oke, Marcelino tidak hadir, kemudian di Piala Asia juga kemungkinan besar juga dia tidak bisa hadir. Tapi apakah nanti di Piala Dunia klubnya akan memberikan izin? Ini juga kan kita tunggu kepastiannya. Tapi Mhm. seandainya pun ya tim dari Belgia itu memberikan izin, tentu ada lagi pola apa proses-proses adaptasi dari Mhm. Marcelino terhadap pemain-pemain baru terhadap teman-teman lainnya gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, walaupun juga kita berharap bahwa di Piala Dunia nanti itu adalah puncak dari kualitas timnas kita yang kita harapkan. Ya, Karena dari situ kita masih bisa berharap dari ada 3 pemain naturalisasi yang bisa bermain. ya, Seandainya ya. proses naturalisasi bisa berjalan dengan baik.
Ya. Kemudian, apakah iya klubnya yang di Belgia, Marcelino tidak mengizinkan untuk event Piala Dunia? Rasanya kan juga sangat sangat disayangkan gitu loh. Karena tetap aja yang namanya pemain itu perlu diasah bukan dengan latihan semata ya, Hmm. tapi bagaimana dia ditempatkan dalam sebuah kompetisi yang benar-benar sangat-sangat kuat dan Ya. sangat kompetitif lah gitu loh. Oke, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Kira-kira Indonesia Hmm. akan menang atau tidak melawan Guatemala, dan kalau misalnya menang, kira-kira berapa persentase kemenangannya ya, kans untuk Iya. menangnya, dan kira-kira berapa banyak golnya? Ya, memang kalau kita rujukannya pertandingan melawan Fiji, kemudian melawan Selandia Baru, saya pikir kan sebetulnya antara pertandingan Fiji dengan pertandingan melawan Selandia Baru ada peningkatan, ada progres sebetulnya. Hmm. Walaupun hasilnya tidak berkata lain ya, berbeda Mhm, gitu loh. mhm, Tapi mhm, progres itu kelihatan bahwa karena kualitas permainan juga intensitasnya juga semakin meningkat. mhm, Kita harapkan pada saat melawan Guatemala mhm, itu formasi yang diturunkan mungkin ya untuk Afrianto Nico bisa diganti oleh Zaki Ashraf dulu. mhm, mhm, Kemudian Frankie Misa bisa diganti oleh Donitri Pamungkas. Tapi mhm, tetap Ahmad Maulana ini tetap harus ada. mhm, Mungkin di depan untuk menemani Rabani Tastim atau Hoki Caraka itu bisa dipilih Ginanjar Wahyu mhm, gitu. Nah, sementara untuk Zanadin Faris saya lihat pada pertandingan melawan Selandia Baru tidak terlalu ini ya penampilannya tidak terlalu memukau. Bisa saja mhm, dia juga bisa mulai dicoba Hugo Samir masuk di situ. mhm, Jadi Hugo Samir bisa akan bergantian posisi dengan Ginanjar Wahyu. mhm, Bisa dia bermain sebagai second striker, dia bisa juga bermain sebagai gelandang serang. Nah, ini kemudian yang di belakang tentu kita berharap dengan Ferrari sudah bisa tampil dan kemudian bisa mencetak gol. Itu kan sebuah hasil yang bagus buat Ferrari. mhm, Ferrari tetap bisa turun di ini ya di tengah. mhm, Kemudian di kanan Kakang juga saya pikir masih jadi pilihan. mhm, Masih jadi pilihan di kiri. Walaupun Sultan Zaki itu sempat melakukan blunder dan menjadi tercipta gol kedua Selandia Baru, saya pikir Sultan Zaki masih layak lah dipertahankan untuk pertandingan melawan Guatemala nanti. mhm. Itu Kiper, bro. siapa kiper nih? Kiper, nah ini bisa Dava, bisa Cahya Supriyadi atau yang lain juga boleh. Tapi memang ada kelebihan dari Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi ini bisa memerankan peran sebagai kiper modern ya. Hmm. Karena kiper modern yang diharapkan bagaimana mereka juga sudah bisa membuild up serangan dari sejak gawangnya gitu loh. Hmm. Nah, itu yang dimiliki oleh Cahya Supriyadi. Walaupun kadang-kadang dalam pengambilan posisi untuk memotong bola itu Cahya Supriyadi masih suka salah gitu loh, Bro. Hmm. Tapi nggak ada salahnya Cahya Supriyadi juga masih diberikan kesempatan gitu loh, Bro. Eh, dan untuk Kans, saya pikir Indonesia masih punya peluang yang lebih besar ketimbang Guatemala. Karena faktor penonton juga punya pengaruh. Dan kalau saya melihat pada tren permainan, intensitas permainan Indonesia juga sudah mulai menanjak. Dan mudah-mudahan puncaknya pada saat melawan Guatemala. Hasil terburuk adalah seri, bro. Wih, mantep ya. Lawan Guatemala. Karena Guatemala dianggap lebih bagus daripada Selandia Baru. Gitu kan? Betul. Ya. Tapi ya bisa dimaklumi sih. Pada saat Guatemala mengalahkan Selandia Baru kan saat itu masih diperkuat hanya 14 pemain gitu loh. Oh iya, bener juga ya. Eh, eh, Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai bagaimana kira-kira pertandingan antara Indonesia melawan Guatemala. Menurut Sobat sendiri kira-kira permainannya akan seperti apa nih? Indonesia bisa nggak mengalahkan Guatemala? Dan siapa aja yang kira-kira harus dimainkan di laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.